Mabes Polri resmi menyerahkan barang bukti kasus pembunuhan berencana Brigadir J Nofriansyah Huta Barat atau Brigadir J ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 4 Oktober 2022. Menyusul pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, Polri menyerahkan para tersangka. Dengan begitu, Polri sudah melepaskan salah satu beban beratnya, yakni menangani kasus Ferdy Sambo yang sangat kontroversial. Sebuah penanganan kasus yang penuh tantangan dan kerja keras di bawah sorotan mata publik dan elit nasional dan internasional. Seperti diketahui, dalam kasus pembunuhan Brigadir J terdapat dua perkara. Yang pertama, kasus pembunuhan berencana, dan yang kedua adalah kasus ITE terkait perusakan alat bukti atau dugaan merintangi penyidikan kematian Brigadir Joshua. Sebanyak 11 orang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam dua kasus tersebut. Tersangka pembunuhan berencana Brigadir J yaitu Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Mereka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jangto, pasal 55 jangto 56 KUHP. Sedangkan 7 tersangka kasus merintangi penyidikan kasus tewasnya Brigadir J, mereka ialah Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nupatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirayan Anto Carlian mengatakan dengan penyerahan barang bukti dan tersangka tersebut berarti Polri sudah lebih dari 90% menyelesaikan tugasnya dalam perkara besar Ferdy Sambo. Menurut Anton, setelah Polri selesai dengan penyidikannya, maka perlu penyerahan barang bukti dan tersangka kepada kejaksaan. Penyerahan barang bukti tersebut harus sesuai dengan registernya dan pemeriksaan. Kalau tidak diperiksa, dikhawatirkan ada barang bukti yang tertukar atau yang tidak asli. Bahkan ada yang berkurang. Barang bukti ini adalah salah satu faktor yang penting, sebab nantinya barang bukti akan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi. Sehingga barang bukti harus diserahkan dalam keadaan lengkap. Setelah penyerahan barang bukti dilanjutkan dengan penyerahan tersangka setelah penyelidik mendapatkan status P21, yaitu berkas acara pemeriksaan atau BAP, perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa. Sehingga BAP siap untuk dijadikan dakwaan dan penuntutan di pengadilan. Untuk menajamkan lagi penyelidikan, penyidik perlu memisah-misahkan berkas perkara tiap tersangka. Sebab setiap tersangka memiliki peran sendiri-sendiri. Sehingga dalam bentuk dakwaan, jaksa pun juga dapat berupa dakwaan yang terpisah. Setelah jaksa mengeluarkan status P21, berarti tugas polisi selesai. Begitu pula tersangka perlu diserahkan ke jaksa, agar masyarakat juga melihat jika tersangkanya benar-benar ada dan dalam keadaan baik-baik saja. Jangan sampai terjadi seolah-olah tersangka ada padahal tidak ada. Menurut Anton, peradilan Indonesia menggunakan Eropa Continental Civil Law System, yaitu polisi sebagai pihak yang menangani penyelidikan dan penyidikan pertama, dilanjutkan kepada jaksa sebagai pihak kedua selaku penuntut dan hakim sebagai pemutus perkara. Anton menilai penyelidikan kasus Sambo cukup cepat dan menjadi prestasi Polri dalam menyelesaikan perkara berat. Menurut Anton, ada surat keputusan Kapolri yang mengatur tenggang waktu proses penyidikan tindak pidana, yaitu untuk pidana berat diberikan waktu 120 hari, untuk pidana yang sedang 90 hari, sedangkan pidana yang biasa saja dalam waktu 60 hari. Menurut Anton, penanganan kasus pembunuhan Brigadir J terhitung hanya sekitar 50 hari. Sehingga untuk penanganan perkara sebesar kasus Sambo justru lebih cepat dari batas waktu penanganan kasus perkara pidana biasa. Kasus ini menurut Anton memang perlu penanganan cepat, lantaran dalam kasus ini banyak terjadi simpang siur dan banyak yang menunggangi. Sehingga jangan sampai perkara menjadi bias dan keluar dari arah tindak pidana. Ada kekhawatiran kasus Sambo dimanfaatkan ke ranah-ranah yang lain, baik politik atau yang lain.
maka sudah tepat Polri mempercepat penanganan kasus Sambo. Apalagi penanganan kasus Sambo sudah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga penanganan kasus Sambo menjadi prestasi Polri. Sementara itu, mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun mengatakan, perlimpahan perkara pidana ke kejaksaan belum tentu tugas polisi selesai 100%. Menurutnya, penyidik polisi kadang kalau juga perlu dihadirkan ke pengadilan, yaitu jika ada keterangan yang berbeda dalam BAP. Untuk itulah perlunya penyusunan dakwaan yang tidak terlepas dari hasil penyelidikan. Karena hasil penyidikan menjadi konsep utama dari sebuah dakwaan. Dakwaan harus lengkap agar dakwaan bisa dijadikan permulaan bagi hakim untuk mengetahui apa saja yang terjadi, siapa pelaku, serta pengenaan pasal-pasal. Sehingga seluruh perangkat pengadilan mulai hakim, jaksa, penasihat hukum bisa dengan baik mengikuti, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Dakwaan harus disampaikan dengan jelas dengan posisi apa yang diperbuat oleh terdakwa, seperti dari sisi waktu, keadaan, serta perbuatan. Dakwaan harus menjelaskan sejelas-jelaskan kepada hakim tentang perbuatan terdakwa. Apakah pembunuhan saja atau pembunuhan yang direncanakan oleh seseorang atau bersama-sama? Maka penyusunan dakwaan harus penuh kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian berlaku sejak dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang akan menjadikan sebuah dakwaan dan tuntutan menjadi baik. Begitu pula dengan hakim setelah memahami peristiwa dengan baik, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal. Gayus menekankan semua pihak harus memahami, tapi hakim akan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Tentu saja dengan memperhatikan ketentuan hukum yang mengaturnya. Dakwaan harus didukung oleh keterangan saksi dan alat bukti yang sah demi terangnya perkara. Saksi merupakan orang yang mengalami, melihat, mendengar peristiwa yang didakwakan. Ada saksi yang meringankan dan ada pula saksi yang memberatkan terdakwa. Gayus berpesan, masyarakat harus menghargai apa yang menjadi proses hukum dalam perkara Verdi Sambo. Keadilan masyarakat memang idealnya harus imbang dengan penegakan hukum. Dia berharap semua rasa penasaran masyarakat dalam kasus Sambo akan terungkap di pengadilan. Namun sekali lagi hal itu tergantung dari bagaimana jaksa sebagai pemilik perkara berperan dalam persidangan Sambo. Sehingga hakim memperhatikan segala aspek yang ada dan dapat memutuskan dengan adil, imparsial atau tidak memihak, dan memutuskan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Putusnya perkara dengan adil harus berdasarkan kerjasama yang baik antar perangkat peradilan, mulai polisi, jaksa, dan hakim.